Alkitab mencatat siapapun kita, tua atau muda, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, motivasi kita tulus atau tidak, semua akan diuji Tuhan. Amin. Pelayanan saya akan diuji Tuhan, pelayanan pemain musik akan diuji Tuhan, pelayanan jemaat semuanya akan diuji Tuhan. Saudara yang dikasih, siapapun saudara, mahasiswa, pemuda, hidupmu untuk diberkati Tuhan diuji dulu. Karena hidup di dunia ini, kata Rick Warren, adalah ujian. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Huta-Julu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih, kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Bersuka cita saat malam hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu kami masih boleh berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bersekutu semua karena kebaikan Tuhan. Bapak yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami sahari ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam tangan-Mu saja Bapak yang baik. Biar kami melakukan semuanya ini Tuhan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia Bapak. Biarlah hati-Mu yang mensejahterakan hati kami. Biar Engkau saja yang membuat hati kami bersuka cita Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Peganglah tanganmu Roh Kudus setiap harinya. Ku adalah jalan sendiri. Tanpa Roh
Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan terjadi di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang Tuhan, kami mengalami kemenangan ya Tuhan. Kami mengalami sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan, haleluya, sekali kerasukan, puji Tuhan, haleluya. Siapa yang masih mau menikmati hadirat Tuhan, haleluya, melambaikan tangan saudara, haleluya. Kita memuji Tuhan, kita tetap berdiri, amin. Kita katakan aku ingin selalu berada dalam hadirat. Haleluya, mari nikmati hadirat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik senantiasa Bapa. Bapa, kami begitu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sukacita melimpah kami rasakan Tuhan, bahwa tidak ada sukacita kami temui di dunia ini yang seperti ini Tuhan, hanya di dalam-Mu saja Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan, besar kecilnya yang mampu kami berikan Engkau yang memberkati melipat kali ganda. Biar kami memiliki motivasi yang benar untuk memberi kepada Tuhan, hati yang tulus untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap harinya ku adalah jalan sendiri.
dari Kisah Para Rasul pasal 1. Hari ini kita coba dulu khotbah tidak pakai mic. Kemarin hasilnya nggak pakai mic lebih bagus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Hari ini firman Tuhan
kita beri tema pentingnya kita harus diurapi. Satu bagian firman Tuhan yang selalu menyegarkan, memberkati kita. Biarlah di minggu kepenuhan Roh Kudus ini 2:10 malam kita semua diurapi oleh Tuhan. Mari kita baca sama-sama ayat 8 Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. 2, 3, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi kita baca sama-sama 2, 3 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca sekali lagi, tapi kata kamu ganti dengan namamu. Amin. Kata kuasa ganti dengan kata urapan. Oke, udah semua? Oke, kita baca sama. Kamu jadi namamu, kata kuasa dengan kata urapan. 2, 3, ya. Tetapi Marlin Hutaju akan menerima urapan kalau Roh Kudus turun ke atas Marlin Hutaju, dan Marlin Hutaju akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat ini, Tuhan Yesus memberitahukan ada satu rahasia iman yang harus kita miliki. Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita bisa hidup bersuka cita, kita hidup gembira, kita hidup kuat di dunia ini. Orang-orang yang sudah menerima Yesus, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah, baik waktu kita ada berkat, baik waktu kita tidak ada berkat, baik waktu bergembira, baik waktu ada pencobaan seperti COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kuat, ada banyak orang kalah. Alkitab kita mengajarkannya. Yesus memberitahu ada satu rahasia iman agar kita tahan atas segala situasi. Katakan amin. Alkitab katakan rahasianya adalah kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Semua katakan urapi. 2, 3 ya. Urapi. Jadi kita harus diurapi, kita harus dipenuhkan Roh Kudus, maka kuasa Allah akan menyertai kita. Saudara, kita lihat contoh Raja Daud. Dia menyadari ketika dia berhasil, keberhasilan Daud bukan karena kepintaran dia, keberhasilan Daud bukan karena kehebatan dia. Kita buka Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Daud itu adalah seorang anak yang pernah ditolak oleh orang tuanya. Ketika Nabi Samuel datang ke rumah orang tuanya Isai untuk memilih salah seorang anak Isai untuk menjadi raja, saudara, Daud tidak diizinkan ikut. Di Mazmur, salah satu Mazmur pasal 27, Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, tetapi Allah tidak menolak aku. Katakan amin. Dan Daud, orang yang sederhana ini, dipakai Tuhan. Inilah pengakuan Daud. Ini kisahnya yang kita belajar hari ini. Mari kita baca ayat yang ke-7. 2, 3, ya. Sekarang
Aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Katakan amin, saudara. Ini kesaksian Paulus. Dia bilang, sekarang aku tahu. Kalau kita terjemahkan bebas, sekarang aku baru tahu. Sekarang aku sadar. Sekarang sebagai mahasiswa aku mengerti bahwa Tuhan hanya memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi. Amin, saudara. Itu bagian A. Sekarang aku tahu, aku ngerti bahwa Tuhan memberi kemenangan, memberi berkat, memberi mujizat-mujizat kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Katakan amin. Yang kedua dia bilang begini, sekarang aku sadar bahwa Allah hanya menjawab, hanya mendengar orang-orang yang diurapi. Amin, saudara. Saudara, itu bagian B-nya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Yang diberkati, katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita telusuri bagaimana Daud hidup. 1 Samuel pasal 16. Kita lihat ayat 6 sampai ayat 13. Saudara, ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Saya mau ajak saudara membaca kisah ini. Nanti di rumah kita pelajari dengan baik. Sebetulnya pasal 16 sampai pasal 18. Kita lihat ayat 6. Kita baca sama 2 sampai ayat 7. 3 ya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah kau pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan, apa katanya? Melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 13. Ayat 13 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Katakan amin. Terus kita baca, sejak hari itu, sejak hari Daud diurapi dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan, berkuasalah urapan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin, saudara. Sekali lagi Bapak baca bagian akhir. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara. Daud yang muda itu diurapi. Amin, saudara. Bagian B berkata, sejak hari itu, sejak Daud dipenuhkan Roh Kudus, sejak Daud diurapi oleh urapan Roh Kudus, berkuasalah Roh Tuhan, memimpinlah Roh Tuhan atas Daud. Dan sejak hari itu nasibnya Daud berubah sama sekali. Katakan amin. Saudara perhatikan, suksesnya Daud itu dimulai dari dia diurapi. Keberhasilan Daud dimulai dari dia diurapi. Urapanlah yang mengantarkan Daud dari gembala kambing domba di ladang duduk di singgasana menjadi raja Israel. Urapan Roh Kuduslah yang membuat Daud muda berani melawan Goliat. Urapan itulah yang mendidik Daud menjadi orang-orang yang suka memuji Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu diberkati Tuhan? Bisakah kita angkat tangan kita?
Saudara, mintalah urapan Tuhan. Amin, saudara. Dari 1 Samuel pasal 16, pasal 17, pasal 18, kita lihat ada 4 tokoh penting di kisah ini. Kita mau belajar di akhir firman Tuhan. Yang pertama, tokoh pemain drama itu adalah yang pertama Raja Saul. Raja Saul, saudara yang dikasih Tuhan, dia seorang raja. Dalam hidup sehari-hari dia kaya, uangnya banyak, namanya juga raja. Kedua, Raja Saul itu profesional, dia ahli, dia sebahu lebih tinggi dari semua penduduk Israel. Yang ketiga, dia bekas diurapi, dia mantan yang diurapi. Ini orang yang sudah tidak setia iring Tuhan. Dia kalau cerita, dulu saya suka puasa, dulu saya suka berdoa, dulu saya suka baca Alkitab, tapi sekarang gak lagi. Itulah tipikal Saul, profesional tapi bekas diurapi. Saudara, saya mau dorong, kalau ada saudara yang bekas diurapi, bertobat. Amin, saudara. Mungkin kita bilang, dulu waktu aku muda aku baca Alkitab, itu dulu. Sekarang bagaimana? Yang kedua, ayat 6 mencatat nama tokoh itu Eliab. Eliab ini orang pintar, dia alumni perguruan tinggi, harus pintar. Amin, saudara. Dia profesional, tetapi Eliab tidak diurapi. Dia tidak mencari urapan. Dia bilang, yang penting pakai otak, yang penting kalau bisnis punya modal, yang penting punya relasi, nggak perlu urapan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang yang seperti itu. Sekolah tinggi-tinggi, tidak bertuhan. Tokoh ketiga namanya Goliat. Goliat ini orang kuat, tingginya 3 meter 1 jengkal. Saudara, Goliat profesional, ahli perang. Dia panglimanya Filistin. Tetapi lihat wajah Bapak, Goliat itu orang yang anti urapan. Ada orang pintar, ada orang kaya, anti Tuhan. Ngapain berdoa-berdoa? Emangnya dari doa kau dapat makan? Ngapain ibadah-ibadah? Emangnya dari ibadah kau dapat makan, katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada orang yang anti pada Tuhan, hari ini bertobat dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Tokoh keempat, saudara, namanya Daud. Daud waktu ditemukan masih kemerah-merahan, umur kurang lebih antara 15 ke 16 tahun. Sekolahnya masih SMA, belum kuliah. Jadi secara manusiawi dia belum pintar. Amin, saudara. Dia tidak kuat seperti Goliat. Tetapi ada satu kelebihan Daud, dia diurapi. Ayat 13 berkata, Daud diurapi. Daud suka berdoa, Daud suka beribadah, Daud suka menyembah Tuhan, dan Daud diurapi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Saudara, kita hidup di bumi, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Alkitab mencatat, siapapun kita, tua atau muda, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, motivasi kita tulus atau tidak, semua akan diuji Tuhan. Amin, saudara. Pelayanan saya akan diuji Tuhan, pelayanan pemain musik akan diuji Tuhan, pelayanan jemaat semuanya akan diuji Tuhan. Saudara yang dikasih, siapapun saudara, mahasiswa pemuda, hidupmu untuk diberkati Tuhan diuji dulu. Karena hidup di dunia ini, kata Rick Warren, adalah ujian. Amin, saudara. Semuanya adalah ujian. Selain kesempatan, ini adalah ujian. Virus corona ini ujian. Apakah kita bertuhan atau tidak bertuhan? Kita hormat Tuhan atau tidak hormat Tuhan? Ada orang kesempatan untuk tidak beribadah, kesempatan untuk tidak
berdoa. Amin, saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 13 dan ayat 14. Kita baca sama. 2, 3, ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Semua baca. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Bisa bilang amin? Ayat 14. 2, 3 ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita bilang pekerjaan kita sekali kelak diuji. Itu sebabnya ada orang membangun dengan bahan batu, emas dan permata. Ada orang membangun dengan kayu, dengan rumput, dengan ilalang, saudara. Amin, saudara. Yang pertama, semua kita diuji dengan api, dengan pencobaan, dengan kesulitan. Itu sebabnya corona ini menguji hamba-hamba Tuhan, menguji banyak jemaat. Ini jemaat asli atau tidak? Bisa bilang amin. Kenapa? Yesus mau datang. Tanda-tanda kita berkata dia akan segera datang. Amin, saudara. Diuji siapakah yang pantas untuk diangkatnya atau tidak. Jadi ujian pertama dengan kesulitan. Saya pinjam namanya Mas Dindim. Di Bethlehem ada namanya Mas Dindim. Amin. Dia cepat-cepat pulang, mandi, besolek, bukan besolek, sisiran, ingin jadi singer. Amin, saudara. Dengan begitu gembiranya Mas Dindim, dia berangkat ke rumah Tuhan, ingin melayani. Sampai rumah Tuhan dia sadar HP-nya hilang. HP-nya hilang, jatuh di mana nggak tahu. Saudara, itu HP baru. Bulan madunya belum habis. Amin, saudara. Itu HP dibeli dengan jerih payah. Selain nabung dengan macam-macam. Tapi hebatnya, dengan bercucuran air mata, dia tetap datang ke gereja. Amin, saudara. Itu luar biasa. Malam itu dia nggak sanggup jadi singer. Akhirnya teman-teman doakan. Tapi hebatnya dia kuat. Malam itu dia pulang ke kamar kosnya, nyaris tidak bisa tidur. Tapi syukur kepada Tuhan. Itulah ujian. Amin, saudara. Besoknya dia langsung melayani jadi singer. Kenapa? Karena imannya tahan uji. Tidak ditentukan oleh berapa nilai HP. Amin, saudara. Saudara, kita semua diuji Tuhan. Ujiannya dengan alat yang dua. Pertama dengan api, dengan kesulitan. Dengan sekarang Gojek susah, becak susah, angkot susah. Saudara bergerejanya gimana? Amin, saudara. Semua mahal. Tuhan mau lihat. Itu sebabnya kita semua Bapak aja, ayo kita melayani. Kita ibadah 2 kali, ibadah 3 kali. 10 malam kita berdoa kepada Tuhan. Sebab kalau kita berdoa paling nonton TV di rumah, ngobrol kalau nggak berkelahi. Amin, saudara. Yang kedua, kita diuji dengan harta, dengan tahta, dan dengan wanita. Saudara, Raja Saul diuji dengan tahta. Sebelum Saul jadi raja, dia rajin melayani, dia bernubuat. Bahkan kata Alkitab, dia persis seperti salah seorang nabi, padahal dia tidak nabi. Tapi setelah dia duduk di tahta, setelah dia kaya, dia goyah. Ada banyak orang begitu diberkati bisnisnya, dia lupa Tuhan, dia lupa beribadah. Untung besar, dia lupa. Semua nasar dia lupa. Baca Alkitab dia lupa. Ibadah dia lupa. Memberi persepuluhan dia lupa. Berkat juga
Itu alat untuk menguji kita. Amin, saudara. Hari ini biarlah Tuhan mengurapi kita, tetapi urapan sanggup melepaskan kita. Katakan amin. Sekarang kita lihat bagian akhir. Ini semua dihadapkan. Yang pertama, saudara, akhirnya berhadapanlah Saul. Saul profesional, bekas diurapi. Alkitab mencatat begini, saudara, waktu itu kata Alkitab, maka tentara Filistin sudah berkemah di perbatasan dengan Israel. Mereka ingin menyerang Israel dan ingin menjarah. Ketika tentara itu sedang berkemah, keluarlah Goliat, panglima perang Filistin, berkoar-koar sambil berkata dan mengumumkan, "Hei Israel, kami datang untuk berperang melawanmu, tetapi peraturan perangnya berbeda. Pilihlah satu orang dari kalian, kami pilih satu orang melawan aku dan kita berperang." Amin, saudara. Barang siapa yang kalah, dia jadi jarahan, dia jadi jajahan. Mana ada perang antar bangsa, cuman satu lawan satu, nggak ada itu. Amin, saudara. Tentu iblis lah namanya. Akhirnya saudara, dia teriak-teriak. Saudara, tentara Israel lapor sama Raja Saul, "Raja, ada musuh di perbatasan, ngajak kita perang." Saul ketika tahu ada iblis, ada pencobaan, goyang hati. Amin. Orang kalau udah nggak diurapi goyang. Dan saya beritahu, iblis Goliat tidak pernah takut dengan kekayaan kita. Dia tidak pernah takut dengan kepintaran kita. Saudara, Saul kaya, Saul profesional, tapi iblis tidak pernah takut dengan harta. Iblis hanya takut dengan orang-orang yang di dalamnya ada urapan Roh Kudus. Katakan amin. Akhirnya Goliat berteriak-teriak, Saul kalah. Yang kedua, tokohnya namanya Eliab, pintar dan profesional, tapi tidak mau dia berdoa minta urapan, nggak berkutik. Amin, saudara. Kisahnya dia nggak berani ngomong apa dan A dan B, dia hanya di barisan dan sembunyi. Kalau kita nyanyi paduan suara, saudara, mukanya ditutup, saudara, tak berkutik. Tapi kalau nggak ada masalah, dia ceritanya banyak. Akhirnya tokoh yang ketiga, keempat ketemu, yaitu Daud dan Goliat. Ketika Goliat lagi berteriak-teriak, "Hai Israel!" Di tempat berbeda, Isai, bapaknya Daud, panggil, "Daud, sini." "Iya, Pi," katanya. "Kamu pergi dulu antar makanan. Abangmu Eliab, Aminadab, dan Syamah," katanya, "lagi berperang menghadap Filistin. Ini kau antar. Lihatlah mereka di barisan itu seperti apa. Nanti kamu lapor sama bapak." Daud bilang, "Siap, Papi," katanya. Daud berangkatlah bawa bontot. Amin, saudara. Orang itu nggak makan sasa. Mereka berangkat. Daud berangkat. Begitu Daud sampai di barisan, sampai di barisan, dia dengar Goliat berteriak-teriak, "Hei Israel," katanya. Daud waktu mendengar Goliat berteriak menghina Israel, hatinya mendidih. "Pilihlah satu orang lawan aku," kata Goliat, "supaya kumatikan, kuberikan pada burung-burung." Waktu dibilang begitu, sini mendidih. Yang bikin Daud mendidih kenapa? Karena nama Tuhan dikecilkan. Sampai di barisan, Daud tanya, "Siapa orang ini?" katanya. "Inilah musuh kita itu Daud," kata tentara itu. Bilang sama raja, "Aku mau maju melawan dia." Dia masih muda. Akhirnya saudara disampaikan berita kepada Raja Saul, "Raja, ada anak muda kita mau maju melawan Goliat." "Siapa?" katanya.
Itu Daud bin Isai. Coba panggil, katanya dipanggil. Waktu dipanggil Saul terkejut karena Daud masih muda, kemerah-merahan. Umurnya masih 16 tahun. Mungkin Raja Saul bilang, ini Daud, udah kau pikiri Daud? Udah Raja. Kau belum kawin Daud, katanya. Nggak apa-apa Raja. Katanya akhirnya, nggak mungkin Daud, nggak mungkin. Dicoba pakai ketopong, ketopongnya terlalu longgar. Pakai baju jira, bajunya terlalu longgar. Nggak bisa kau berangkat Daud. Daud rasa ini raja perlu diyakinkan. Akhirnya Daud khotbah singkat, baginda raja yang mulia, kekal tahta baginda. Hambamu ini seorang gembala domba. Aku menggembalakan 2-3 ekor kambing domba ayahku, hambamu Isa. Dalam menggembalakan kambing domba itu, hambamu ini sering mendapat tantangan. Sekali waktu, katanya, sekali waktu ada serigala akan menerkam kambing domba hambamu. Serigala itu kukejar dan kukalahkan baginda. Dan sekali waktu, katanya, ada singa yang menerjang kambing domba hambamu. Singa itu ditulis di Alkitab, kutangkap, kutarik jenggotnya, kubuka mulutnya, dan kukalahkan. Terus Daud berkata, orang kafir yang tidak bersunat ini, katanya, dia akan sama nasibnya dengan serigala-serigala itu. Waktu ngomong gitu dia, Saul bilang, ya sudah, tapi kau tekan dulu surat pernyataan di atas meterai 6.000. Kalau kau mati negara tidak bertanggung jawab. Itu nggak ada ditulis di Alkitab. Amin saudara. Akhirnya Daud tekenlah meterai surat pernyataan, kalau mati tidak ada tutup. Dia teken. Selesai dia teken, Daud ke tepi sungai, dia ambil 5 batu. Dia ambil 5 batu. Ketika Goliat teriak-teriak, hei Israel, Daud maju. Waktu Daud maju bawa tombak, bawa ali-ali, Goliat teriak. Dia bilang ini, anjing kaku, katanya, kau datang dengan tombak, dengan ali-ali, hari ini nyawamu kuserahkan pada burung-burung di udara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang diurapi, dadanya mendidih. Amin saudara. Saudara, kalau tidak mendidih untuk Tuhan, kau harus berdoa supaya dipenuhkan Roh Kudus. Amin saudara. Dia berdiri, hei Goliat, kau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangimu atas nama Allah Israel, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hari ini juga, kata Daud, nyawamu akan kuserahkan kepada burung-burung di udara. Waktu itu dunia pertempuran lagi hangat. Amin saudara. Mereka maju satu lawan satu. Daud bergerak, diambil satu batu dari sakunya, dimasukkan ke ali-ali. Daud putar ali-ali sambil berkata di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itu dalam nama Yesus, dilemparkannya saudara. Saudara, batu kecil yang tidak berguna kalau diurapi Roh Kudus, bisa bilang amin. Itu kelarinya batu itu kencang, lebih kencang dari meteor. Amin saudara. Dan melesat begitu cepat masuk ke jidatnya Goliat, ke dalam otaknya. Saat itu hitungan detik tumbanglah Goliat. Begitu Goliat tumbang, Daud lari, diambilnya pedangnya, dipotongnya lehernya Goliat, diambil rambutnya, diangkat kepalanya. Waktu diangkat kepala Goliat, seluruh tentara Filistin lari tunggang langgang, dan Israel menang. Kenapa? Karena diurapi. Saudara, dunia ini kejam. Ibu kota katanya lebih kejam dari mungkin. Pacarmu pun kejam. Suka kali suka-suka dia. Kita tidak akan kuat tanpa Roh Kudus. Amin saudara. Karena itu saya mohon, mintalah engkau dipenuhkan Roh Kudus, biar kita bisa menghadapi apapun. Mau Goliat, mau apapun kita hadapi,
urapan Tuhan itu kita butuhkan. Mari kita berdiri, kita berdoa sama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran. Urapilah kami. Urapilah kami. Bapak, hamba-Mu sudah sampaikan firman. Urapilah hamba-Mu. Urapilah pelayan-pelayan. Urapilah keluarga-keluarga. Saudara dimanapun semua, mari kita angkat pujian ini. Tutuplah matamu, tadakan tanganmu dengan iman. Minta kau diurapi, agar kau bisa mengalahkan semua goliat-goliat yang menghalangi kita. Semua kami dimanapun berada Tuhan, yang menaruh tangan di dada ketika doa ini dinaikkan, penuhkan dengan Roh Kudus. Biarlah kami jadi anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, bapak-bapak yang penuh Roh Kudus, keluarga-keluarga yang penuh dengan Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, penuhi dengan keajaiban dalam nama Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi mereka yang punya persoalan-persoalan, Tuhan kau bantu selesaikan. Tuhan cuma di dalam nama Yesus. Tuhan yang sakit kau sembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan Tuhan. Bapa, kami percaya kuasa keajaiban. Terima kasih Tuhan. Mari tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati dan iman kepada Yesus. Hari ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang, anugerah dan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Pasti memberkati imanmu dan keluarga, memberkati pekerjaan dan usaha, memberkati sekolah dan perkuliahan, dijadikannya engkau kepala, disertai dan disembuhkannya engkau, dipenuhi seluruh tubuhmu dengan berkat-berkat melimpah,
memberkati.